그날은 나한테 먹히는 날이야. Cerita dimulai dengan suasana di sebuah kampus. Di dalam kampus yang sepi di mana sepasang kekasih, Jinko dan Johae, terlihat sedang bermain futsal. Setelah selesai bermain, Johae mengajak Jinho pergi ke kafe favorit mereka. Sesampainya di sana, suasana berubah serius ketika Johae mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Ia hamil dari hubungan mereka. Jinko, seorang pengangguran, merasa terkejut dan mulai memikirkan tanggung jawabnya terhadap kehamilan kekasihnya. Mendengar berita ini, Johae sudah memberitahu ibunya tentang kehamilan tersebut. Johae pun meminta Jinko untuk bertemu dengannya agar mereka dapat membahas langkah-langkah selanjutnya, termasuk meminta restu untuk menikah. Situasi ini membuatnya merenung tentang bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama dalam kondisi finansial yang sulit. Keesokan harinya, Johae menjemput kekasihnya untuk pertemuan penting dengan ibunya. Saat tiba di restoran milik Hyun Ah, ibu Johae, Jinko terkesima oleh kecantikan calon ibu mertuanya tersebut. Mereka pun duduk bersama dan berbincang-bincang, dan Jinko dengan tulus meminta restu kepada Hyun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkesan oleh ketulusan dan keberanian Jinko, Hyun merestui hubungan mereka, bahkan mengangkat Jinko menjadi kepala direktur baru di restoran miliknya. 제 부모님은 몇 년 전에 이혼하셔서 사실 하영이 임신한 거 알고. 예, 알겠습니다. Singkat cerita, Jinko dan Johae resmi menjadi pasangan suami istri. Pada malam pertama, mereka tidak lupa untuk bermain futsal bersama. Hyun yang hendak mengantar malam melihat mereka berdua bermain futsal membuatnya merasa tertarik untuk bermain, terutama karena dia telah lama menjadi seorang janda. Namun kebahagiaan mereka terhenti ketika Johae melahirkan. Meskipun anak mereka diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Hyun, Johae tidak menunjukkan minat atau kepedulian terhadap anaknya. Ia lebih memilih sibuk dengan kehidupan pribadinya sendiri. Pada suatu malam, Hyun tanpa sengaja melihat Johae berselingkuh dengan pria lain. Jinko yang menyaksikan hal tersebut hanya terdiam tanpa menunjukkan emosi sama sekali. Hyun sebaliknya, ia marah dan menghukum Johae karena perbuatannya yang menyakitkan hati. Keesokan harinya, Hyun mendapatkan surat dari Johae yang menyatakan bahwa Johae telah memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka karena merasa malu atas kejadian semalam. Hyun segera memberitahu Jinko mengenai isi surat tersebut. Jinko merasa terpukul, namun mencoba menerima kepergian sang istri dengan lapang dada. Hyun terlihat sangat sedih, merasa bersalah karena sudah memarahi Johae. Jinko, meskipun sedang menghadapi kesedihan, berusaha menenangkan dan memenangkan hati ibu mertuanya. Namun usahanya membuat Hyun semakin marah hingga akhirnya Jinko mendapat tamparan dari ibu mertuanya. Pada malam hari ketika Hyun sedang memberi susu kepada cucunya, Jinko merasa terinspirasi untuk bermain futsal setelah melihat sang ibu mertuanya. Karena tak bisa menahan keinginannya, Jinko pun segera pergi ke kamar untuk melakukan senam 5 jari sambil membayangkan ibu mertuanya. Keesokan harinya, Hyun memperkenalkan guru les pribadi bernama Hwayung kepada Jinko. Hwayung adalah seorang guru les bahasa Inggris yang ditugaskan untuk membantu Jinko agar mahir berbahasa Inggris sehingga bisa bertemu dengan klien di luar negeri. Jinko terlihat selalu memperhatikan Hwayung dengan ketertarikan yang semakin tumbuh. Keesokan harinya, Hwayung datang ke rumah Jinko untuk memberikan les bahasa Inggris. Tanpa sengaja, ia melihat Jinko sedang melakukan senam 5 jari sambil menonton film, membuat Jinko merasa malu. Merasa kasihan setelah melihat Jinko melakukan senam 5 jari, Hwayung pun mengajak Jinko bermain futsal untuk mengalihkan kecanggungan. Sejak saat itu, mereka menjadi teman bermain futsal setiap kali Hwayung memberikan pelajaran kepada Jinko. Pada suatu hari ketika Jinko kembali mengajak Hwayung untuk bermain futsal, suasana pun berubah. Hwayung menolak dengan tegas dan memberitahu bahwa dia tidak lagi bisa menjadi guru pribadi untuk Jinko. Alasannya adalah karena ia sedang mengandung dan akan segera menikah, membuat Jinko merasa kesepian setelah kepergian Hwayung.
Di malam harinya mereka semua mengadakan pertemuan dengan salah satu klien. Setelah pertemuan selesai dan klien pulang, Hwayung berencana memberitahu Hyun tentang keputusannya untuk mengundurkan diri. Namun niatnya dibatalkan karena Hyun sedang mabuk berat. Setelah membawa ibu mertuanya ke kamar, Jinko sebenarnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginannya bermain futsal dengan ibu mertuanya. Namun dia memilih mengurungkan niat tersebut karena pada saat itu Jinko tidak merasa ingin bermain futsal. Keesokan harinya Jinko dan Hwayung terlihat berada di restoran dan bekerja secara profesional. Saat berdiskusi di sebuah ruangan, Hwayung terlihat ingin bermain futsal. Ia pun memberi kode kepada Jinko. Jinko yang langsung peka, ia pun segera mengajak Hwayung bermain futsal. Hingga pada malamnya mereka pun kembali bermain di saat restoran sudah tutup. Dan saat itu Hyun tak sengaja melihat Hwayung dan Jinko yang sedang asik bermain futsal. Pada akhirnya Hwayung memutuskan untuk resmi keluar dari pekerjaannya karena merasa malu dengan kejadian semalam. Setelah keluar dari pekerjaannya, Hwayung akan mengadakan pesta pernikahan dengan pacarnya. Jinko mendengar kabar tersebut dan hanya bisa melepaskan kepergian Hwayung. Meskipun kesepian dirasakannya, Jinko mencoba menerima kenyataan dan membiarkan Hwayung melangkah ke masa depannya dengan bahagia. Singkat cerita, Jinko dan ibu mertuanya sedang merayakan ulang tahun anak Jinko yang semakin tumbuh besar. Suatu hari mereka mendapat kabar bahwa anak Jinko tiba-tiba menghilang, sehingga mereka bergegas pulang untuk menangani kejadian tersebut. Setelah pencarian yang cemas, akhirnya mereka berhasil menemukan anak tersebut, membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi mereka berdua. Pada malam harinya mereka menikmati minuman bersama untuk menghilangkan stres akibat tumpukan pekerjaan di restoran. Tak lama berselang, Hyun mabuk dan Jinko langsung membawanya ke kamar. Namun di sana, Jinko malah tertarik untuk bermain futsal dengan ibu mertuanya. Tanpa ragu, Jinko menggelar permainan futsal dan berhasil mencetak gol ke gawang ibu mertuanya. Meski terbangun di tengah permainan, Hyun menikmati momen tersebut dan melanjutkan permainan dengan sukacita. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua mulai memiliki rasa cinta satu sama lain. Di akhir film, Jinko sudah memiliki anak dengan Hyun, menggambarkan bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan liku-liku, mereka berhasil membangun kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Lalu film pun selesai.